IMC Podcast Corner balik lagi bareng saya Lini Diandra dan masih dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas, kali ini bersama dengan dokter beda ya. Kalau dokter soalnya D-nya gede, kalau dokter D-nya kecil. Dokter Arif Riyadi Arifin, spesialis paru konsultan. Halo dok. Halo. Dok, sekarang kita mau ngomongin tentang TB yang sempat turun pamornya gara-gara COVID. Ya kan? Iya. Padahal boleh dibilang lah turun lah. Iya, padahal sebenarnya kan kasusnya tetap banyak, cuman kan tertutup COVID gitu kan. Jadi akhir pamornya sempat turun. Padahal sebenarnya katanya Indonesia ini menempati posisi kedua ya dok ya. Jadi juara perak kita ya. Juara perak. Setelah India. Setelahnya ya. Oke. Berhasil menyalip kita. Berhasil menyalip dari China. Oke. Jadi sekarang ada di posisi 2 ternyata kasus TB di Indonesia. Jadi menarik sekali untuk kita bahas, terutama TB dan komplikasinya. Nah, ternyata komplikasinya juga kan banyak ya dok ya. Banyak komplikasinya. Oke. Jadi sekarang kita kasih tahu dulu nih sama sobat IMC nih. TB itu sebenarnya apa? Tuberkulosis itu apa dok? TB itu sebenarnya penyakit menular yang sudah sejak zaman dulu ada. Dia nggak pernah hilang betul gitu. Nah di Indonesia ini kita tuh memang sepertinya turun kasusnya ketika zaman COVID. Karena tadi dikatakan bahwa ketika COVID ya semua yang dilihatnya COVID. Ternyata tidak demikian. TB ini rupanya menjadi bom waktu. Setelah COVID turun, TB akhirnya melambung naik. Nah TB ini bisa menyerang siapapun. Jadi penularannya lewat, sebenarnya sama kayak COVID gitu. Jadi nularnya lewat droplet ya. Kalau lewat droplet ya siapapun bisa kena. COVID nggak ada tempat, semua kena. Ya sama TB pun siapapun bisa kena gitu. Terutama melalui droplet. Terus ada pada usia berapapun bisa kena, walaupun risiko tertinggi pada anak ataupun pada usia geriatri, jadi atas 65 itu beresiko. Atau orang-orang dengan penyakit tertentu seperti sakit gula, kemudian lebih HIV, rentan ya dok ya? Iya, HIV atau cancer itu lebih rentan untuk tertular. Atau kurang gizi bisa saja. Jadi asalnya pasti dari paru dulu masuknya, karena namanya droplet penularan berarti dari paru dulu. Nanti dari paru, kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, bisa nggak berkembang. Tapi kalau misalnya berkembang, nanti bisa dari paru berkembang ke tempat lain bisa. Jadi TB itu tidak hanya mesti di paru, bisa di kelenjar, di leher, di mata, di kepala. Di mata juga ada dok? Ada. Kemudian di usus ada, namanya TB usus. Jadi bisa dimanapun dia gitu. Di tenggorok bisa, di telinga juga bisa, jadi bisa dimanapun dia bisa tumbuh. Ya, kalau spesifik di paru ya dok ya, kita bahas sekarang nih TB paru. Gejalanya apa aja dok? Gejalanya sih hampir semua penyakit respirasi pasti gejalanya batuk. Tapi batuknya memang khasnya cenderung di malam hari. Hanya malam aja? Cenderung. Bukan hanya malam, cenderung bahasanya. Jadi cenderung malam hari. Kemudian ada yang agak spesifik itu nafsu makan turun. Jadi nafsu makan turun, berat badan turun. Nah yang spesifik juga demamnya malam hari biasanya. Dan ada keringat malam. Nah itu yang agak spesifik. Nah kalau ada komplikasi baru muncul dengan batuk darah. Baru tambahan lainnya nanti ada sesek. Tapi yang spesifik tadi. Dan itu sekitar... Jadi kalau di Indonesia itu karena kita termasuk daerah yang banyak banyak penderitanya, maka batuk lebih dari 2-3 minggu tanpa sebab yang jelas. Batuk ini batuk kering, batuk berdahak? Enggak mesti. Oh enggak mesti juga, enggak spesifik ya dok ya? Walaupun lebih cenderung ada yang berdahak ya, tapi ada juga yang kering gitu. Makanya batuk lebih dari 2-3 minggu tanpa sebab yang jelas, setelah dapat pengobatan tapi tidak menimbulkan respon, maka patut dicurigai sebagai TB. Patut lo ya. Bukan artinya langsung karena orang mungkin baru batuk ada batuk minggu, lain gitu ya dok langsung lu TB, enggak begitu juga gitu. Berarti ini kan ya seperti yang dokter bilang ya, penyakit menular. Seberapa cepat penularannya dok? Kan tadi ya, ketika masuk ke dalam tubuh, tubuh tuh kadang punya respon berbeda-beda. Kalau ketika dalam kondisi kita baik, mungkin saja tidak langsung berkembang atau bahkan tubuh kita bisa melawan. Tapi dalam keadaan tidak baik, nah baru mungkin untuk berkembang. Jadi memang tidak langsung orang
depan kita TB, batukin gitu ya. Besok gue tertular nggak juga gitu loh. Tapi katanya gosipnya begitu dok. Lain ceritanya kalau COVID atau influenza emang lebih cepat penularannya gitu. Tapi kalau TB belum tentu. Tapi patut diwaspadai. Satu, yang kedua kan tergantung jumlah kuman juga ya masuk berapa banyak. Kecuali misalnya di depan muka dibatukin sepanjang hari ya mungkin aja langsung besoknya gitu. Tapi kan nggak mungkin ada kan kayak gitu. Penggunaan alat makan katanya gitu kan ya dok ya. Kalau kita pakai menggunakan alat makan yang sama dengan pasien, meskipun sudah dicuci katanya tetap bisa menular. Benar gak sih dok? Sebenarnya kan penularannya droplet ya. Jadi kalau misalnya tertelan itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Berarti itu mitos. Ya, jadi coba kan kecuali ini habis dipakai sama pasien gitu. Lu endus-endus dulu nah baru jadi masalah gitu. Tapi kalau dicuci dulu ya enggak ya dok ya. Kalau dicuci dulu ya enggak ada masalah. Tapi kan nggak mungkin habis ini pakai orang masuk ke mulutnya terus endus-endus dulu kan nggak mungkin kan gitu. Oke dok, komplikasi TB ini seperti apa sih dok? Tadi yang saya sampaikan ya, komplikasi TB itu kan bisa macam-macam ya. Terutama kalau ke tempat lain misalnya ke kelenjar jadi limfadenitis TB, kalau ke kepala meningitis TB. Nah tapi dalam keadaan yang ini pun kadang dia menjalar tadi yang bilang namanya TB laring. TB laring. Iya, TB trakea itu ada memang sendiri gitu. Jadi gejalanya kayak orang laringitis yang suaranya itu hilang gitu. Itu ada juga yang kayak gitu gitu. Nah, namanya TB laring, TB trakea itu. Nah jadi kalau komplikasinya ya kalau perburukan bisa terjadi namanya ARDS ya. ARDS itu artinya parunya hampir tertutup semua sehingga menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Kalau sudah gitu ya terpaksa disupport dengan ventilator. Nah itu kondisi kalau dia di parunya. Kalau komplikasi misalnya di kepala, nah terjadi meningitis TB. Meningitis TB menyebabkan apa? Dia menyebabkan kayak orang apa ya omnya kayak orang stroke ya. Jadi penurunan kesadaran aja gitu. Karena kejang-kejang juga bisa terjadi. Nah kalau di perut, nah ini kayak orang apa ya sakit perut kayak kolik bahasanya. Nah itu bisa terjadi pada usus. Nah kalau di kepala ya mau nggak mau penanganannya berbeda lagi. Kalau di usus berbeda lagi. Gitu. Nah yang paling ini saya berapa kali dapetin juga kejadiannya itu sampai ke mohon maaf ya, ke alat kelamin pun jadian ada saya dapat. Oh iya dok. Iya jadi ke apa namanya tesisnya laki-laki. Nah, itu gimana gejalanya dok? Saya ngebayanginnya kan TB identik dengan batuk. Jangan dibayangin yang lain. Bukan identiknya dengan batuk. Ya itu tadi. Berarti kan orang di kepala meningitis TB nggak batuk-batuk kan itu Pak. Iya. Jadi beda gejalanya, nggak semua batuk ya dok ya. Ya tergantung letaknya di mana gitu. Oh ya lupa pada yang lain itu misalnya di paru, kalau ekstra paru salah satunya itu bisa terjadi cairan di dalam parunya. Bukan dalam paru ya, di rongga dada. Iya. Itu bisa terjadi penumpukan cairan. Itu khas kok biasanya. Oke. Kalau gitu sekarang kita ke penanganannya aja deh dok ya. Kan kalau tadi ngebayangin. Jangan lu bayangin. Kalau mendengar dari dokter gitu ya, ini TB paru seperti ini, komplikasinya bisa kesini. Berarti kan harus segera ditangani, ya kan? Nah ini penanganannya seperti apa dok? Penanganannya yang jelas segera deteksi. Jadi kalau ada keluhan kayak tadi, ya kita nggak perlu malu, nggak perlu takut, atau nggak perlu takut terstigma ya. Kayak dulu zaman COVID kan, saya sih banyak analogikan COVID. Karena pada waktu COVID itu semua menjadi tiba-tiba itu aware tentang kesehatan. Iya, betul. Ini paling gampang analogikannya ke sana. Jadi kalau kita bisa aware dulu kayak COVID. Seperti saat pandemi. Jadi tidak orang kan kalau kena COVID nggak takut kan gitu. Iya gue kena COVID is okay gitu kan, gue bisa berobat gini-gini. Tapi kalau orang TB sekarang, gue kena TB nggak apa-apa, gue nggak ada yang berani kayak gitu kan. Nah itu jangan sampai kita menstigma sehingga orang mudah mendapatkan akses. Yang kedua pemerintah kita orang kesehatan juga membuka akses sebesar-besarnya juga untuk mereka. Jadi jangan sampai mereka udah open dirinya, tapi kita yang tidak siap ternyata. Ini jangan sampai juga gitu. Nah yang ketiga kalau sudah mereka datang, kita juga ngobatin. Ya segera obatin, tegakkan diagnosisnya, segera obatin. Nah, supaya tidak terjadi komplikasi lanjut. Oke. Jadi TB bisa diobati, nggak usah khawatir. Bisa diobati. Bisa. Ada step-stepnya dok.
Ya tadi aja, Mm-mm. diagnosis tertegak, kita Mm-mm. berikan obatnya. Tadi kan dokter sempat mention tuh ada penggunaan ventilator juga, itu yang sampai seperti apa dok? Tadi yang saya bilang kalau terjadi sampai TB-nya meluas, akibatnya nggak bisa napas lagi, dibantu, nah itu pakai ventilator. Kalau sudah menggunakan ventilator, nah bisa terjadi banyak komplikasi yang lain. Oke, seperti misalnya kalau pada penggunaan ventilator kan itu masuk selang dulu tuh. Nah kalau udah masuk selang ke dalam dan di jalan nafasnya ternyata ada TB-nya. Nah TB itu kalau dia luka menimbulkan kayak di kulit tuh kayak apa namanya, jaringan sikatrik kayak keloid. Nah kalau keloid terjadi pada jalan napas, jalan napas akan nyempit. Nah sehingga ketika selang ETT-nya dicabut, jalan napasnya tetap nyempit. Nah itu bisa terjadi, namanya stenosis. Stenosis. Ya, stenosis trakea. Nah itu bisa terjadi. Itu apa levelnya udah ini lagi ya dok ya? Udah lebih tinggi lagi ya dok? Iya, itu komplikasi yang mungkin terjadi pada penggunaan penggunaan endotracheal tube. Jadi selang ETT pada penggunaan ventilator. Itu. Tapi intinya TB itu bisa sembuh total? Bisa sembuh total. Sembuh tuh bisa sembuh total atau sembuh dengan jaringan sisa, gitu loh. Nah, itu sama gimana, contohnya dok? gini lah analoginya. Kalau saya suka kalau ke bicara awam analogi kita pakai. Analogi itu gini. Yang sering kita lihat kalau orang luka kulitnya. Itu kan ada yang bisa hilang sempurna, Betul. ada yang keloid, Ada yang keloid ya. Ada yang ada tetap sisa dikit-dikit. Sama, begitu juga jaringan paru. Kalau luka atau jaringan tubuh lain, kalau luka ya bisa aja terjadi seperti itu. Kalau saya bilang masalah rezeki ya, masalah nasib aja tuh sih. Tapi benar gak sih dok, proses penyembuhan TB itu katanya cukup lama ya, ada yang sampai 6 bulan pengobatannya, ada yang sampai 1 tahun. Iya, pengobatan TB itu 6 bulan. 6 bulan. Kalau TB paru minimal 6 bulan. Iya. Kalau dalam TB paru kemudian dia punya komplikasi, misalnya TB dengan gula, nah itu 9 bulan. Kalau TB kelenjar, nah itu beda. Jadi TB ekstra paru akan lebih lama lagi. Selama 6 bulan atau 9 bulan pada kasus komplikasi, pasien harus terus-terusan minum obat? Harus dong. Kalau nggak minum obat ya obatin dong. Oh mungkin ada terapi apa gitu? Ya tergantung. Kalau dia komplikasi di mana? Kalau dia butuh komplikasi, kalau dia terjadi komplikasi lain, ya maka penanganannya ditambahkan dengan terapi pada organ yang terkena. Bisa nggak sih kurang dari 6 bulan bisa sembuh? Kita sedang mengerjakan penelitian. Jadi obat-obat yang bisa lebih short ya. Jadi cuma 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan saya lupa. Itu sedang kita kerjakan. Oke. Berarti on progress. On progress. Mudah-mudahan bisa. Kasus TB yang tadinya pengobatannya 6 bulan bisa diperpendek jadi 3 bulan ya dok ya? Yang benernya bagaimana TB kita nggak juara 2, bisa turun. Gitu. Nah gimana dok berarti cara pencegahannya dok? PHBS. Apa itu? Perilaku hidup bersih, sehat. Nah, kan dulu sering tuh digonggongkan zaman COVID pandemi. PBHS itu. Jadi kenapa nggak, maksudnya di apa yang sudah kita jalankan selama pandemi diterusin aja pola hidupnya gitu ya dok ya. Sebenarnya begitu harusnya. Tapi yang kita lihat sendiri enggak kan sekarang. Iya benar. Cuci tangan aja sekarang orang udah jarang. Salaman. Iya. Pakai masker udah malas. Batuk pilek udah masuk kantor nggak pakai masker malah ngobrol sama banyak orang kan. Yang ada lumayan ngajak-ngajak temen datang berobat ke saya kan jadinya senang saya. Iya makanya COVID-nya hilang, TB-nya naik ya dok ya. Aduh. Tuh. Jadi pola hidup PHBS ya, pola hidup bersih sehat, bukan tempat pijet ya. Itu harus kita jalankan ya Sobat IMC ya, supaya terhindar dari segala macam penyakit termasuk yang kita bahas ini ya, TB, termasuk juga TB paru dan komplikasinya. Karena kalau udah terjadi, bayangin loh 6 bulan itu lama loh, setengah tahun kita harus minum obat terus. Meskipun dokter nih lagi berusaha untuk menurunkan menjadi 3 bulan, tapi kan kita gak pengen itu terjadi ya. Rasa sakit itu kan gak enak, gak nyaman gitu ya dok ya. Jadi sebaiknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, betul? Selalu demikian. Oke, Dokter Arif, terima kasih banyak udah ngobrol sama saya tentang tuberkulosis hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Sobat IMC, menambah lagi wawasan tentang kesehatan. Dan kalau pengen
tahu jadwal Dokter Arif ini hari apa, jam berapa, bisa cek di websitenya Rumah Sakit IMC. Kemudian juga bisa cek juga di mobile apps ya. Dan juga bisa follow sosial media Rumah Sakit IMC untuk tahu kegiatan apa aja, event-event apa aja yang ada di Rumah Sakit IMC. Kita pamit dulu dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan Sobat IMC, kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Sampai jumpa.